Halo, perkenalkan nama saya Friska L. Sritonga AMD VAR, peserta Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Simalungun, pengampu materi Bapak Dr. Randus Haji Sobirin SH MSI. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Yang pertama, akuntabilitas. Belajar akuntabilitas, kita harus memahami nilai-nilai yang ada di dalamnya, fungsi, aspek, dimensi, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, dan institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Akuntabilitas memiliki 5 aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas personal yang mengacu pada diri seseorang, akuntabilitas individu, yakni antara individu dan lingkungannya. Akuntabilitas kelompok mengacu kepada kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi mengacu pada pelaporan kegiatan. Akuntabilitas stakeholder mengacu pada tanggung jawab organisasi pemerintah. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi, yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik itu terbagi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung unsur dimensi akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Sementara itu, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap yang menunjukkan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, dan seorang ASN harus memiliki sikap nasionalisme dalam menjalankan tugasnya, yaitu ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam melaksanakan peran tersebut, seorang ASN harus mampu menunjukkan sikap, nasionalisme, dan perilaku berdasarkan nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Ada 4 prinsip nasionalisme, yaitu hasrat mencapai kesatuan, hasrat mencapai kemerdekaan, hasrat mencapai keaslian, dan hasrat mencapai kehormatan bangsa. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme, seorang ASN juga harus memiliki wawasan kebangsaan, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia memantapkan diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup wawasan Nusantara, yaitu yang meliputi politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembahasan akuntabilitas dan nasionalisme dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like.